Dita, seorang perempuan sederhana dari desa kecil, rela meninggalkan suaminya yang ia cintai demi mengejar mimpi kehidupan yang lebih baik. Dengan harapan besar, ia berangkat ke negeri orang untuk bekerja, percaya bahwa pengorbanannya akan membawa kebahagiaan di masa depan. Namun, siapa sangka, di tengah kesibukannya sebagai pekerja rumah tangga, ia menemukan dirinya terjebak dalam pusaran perasaan yang tak seharusnya ada. William, majikan pria yang tampak kesepian, menyapa hatinya dengan perhatian yang selama ini hanya ia terima dari suaminya. Kata-kata manis dan pandangan penuh harapan perlahan mengikis kesetiaan yang selama ini ia jaga. Malam-malam sunyi di rumah besar itu berubah menjadi saat-saat penuh godaan, hingga sebuah keputusan yang salah mengguncang segalanya. Ketika rahasia itu terbongkar, Dita harus pulang membawa luka di hatinya, dan dosa yang membayangi setiap langkahnya. Andi, suami yang selalu setia menunggunya, kini harus berhadapan dengan kebenaran pahit tentang pengkhianatan cinta. Apakah cinta yang telah dibangun bertahun-tahun akan mampu bertahan? Atau dosa itu akan menjadi bayangan kelam yang memisahkan mereka selamanya? Kisah ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang godaan, penyesalan, dan harga yang harus dibayar ketika kepercayaan dihancurkan. Apa yang akan kamu lakukan jika cinta yang kamu perjuangkan selama ini direnggut oleh godaan sesaat? Simak ceritanya di sini. Dita adalah seorang perempuan muda dari sebuah desa kecil di Indonesia. Kehidupannya sederhana, namun penuh dengan cinta dari suaminya, Andi. Setelah menikah, mereka bermimpi memiliki kehidupan yang lebih baik. Tapi kondisi ekonomi yang sulit membuat Dita memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga. Keputusan itu berat, terutama karena harus berpisah dengan Andi. Namun, mereka berdua yakin bahwa ini adalah pengorbanan demi masa depan yang lebih baik. Hari keberangkatan itu tiba. Dita memeluk Andi dengan erat di terminal bus. "Aku janji akan bekerja keras dan pulang membawa kebahagiaan untuk kita," katanya dengan mata berkaca-kaca. Andi mengangguk, menahan air matanya agar terlihat tegar. "Aku percaya padamu, Thea. Jangan lupa aku di sini menunggu," balas Andi. Awal di negeri orang. Dita tiba di Malaysia, di sebuah rumah besar milik pasangan pengusaha kaya bernama Tuan William dan Nyonya Vivian. Keduanya memperlakukan Dita dengan baik, memberikan kamar nyaman dan jam kerja yang teratur. Awalnya, semua berjalan lancar. Pekerjaan rumah tangga bukan hal baru bagi Dita, dan dia cepat beradaptasi. Namun, hubungan Tuan William dan Nyonya Vivian ternyata tidak harmonis. William sering terlihat murung, sedangkan Vivian lebih sering bepergian untuk urusan bisnis. Ketika rumah sepi, William kerap mengajak Dita berbincang. Awalnya, percakapan mereka hanya sebatas pekerjaan atau kehidupan di Indonesia. Namun, lambat laun, obrolan mereka menjadi lebih pribadi. "Kenapa kamu memilih bekerja di luar negeri?" tanya William suatu malam. Dita tersenyum lemah. "Untuk membantu suami saya. Kami ingin membangun rumah dan menyekolahkan anak kami nanti." Mendengar itu, William mengangguk. "Kamu perempuan yang kuat. Andi pasti beruntung memiliki istri seperti kamu." Pujian itu membuat Dita merasa bangga sekaligus sedikit canggung. Namun, dia tidak menyadari bahwa kata-kata itu adalah awal dari jurang yang menanti. Godaan yang tak terhindarkan. Hari demi hari berlalu, dan hubungan Dita dengan William semakin dekat. Dia sering membantu William memasak saat Nyonya Vivian tidak di rumah. William memuji masakan Dita dan mulai berbagi cerita tentang pernikahannya yang hambar. "Vivian dan aku hanya menikah demi bisnis keluarga," katanya suatu hari. "Aku bahkan tidak tahu apa itu cinta lagi." Dita mendengarkan dengan penuh simpati. Tanpa sadar, dia mulai merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang mengerti William. Kebersamaan mereka membuat Dita lupa akan jarak dan kesetiaannya pada Andi. Dia menikmati perhatian yang diberikan William, perhatian yang membuatnya merasa istimewa. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, listrik di rumah mati. William meminta Dita menemaninya di ruang tamu, dengan alasan suasana terlalu sepi. Mereka duduk berdekatan, berbagi cerita sambil menunggu listrik kembali. Tanpa mereka sadari, jarak di antara mereka semakin dekat hingga akhirnya William menyentuh tangan Dita. "Maaf,
kata William pelan. Aku tidak bisa menahan perasaan ini lagi. Dita ingin menolak, ingin mengingatkan dirinya tentang Andi, tapi kata-kata itu tak keluar. Hatinya yang rapuh telah tertawan. Malam itu menjadi awal perselingkuhan mereka. Kisah cinta terlarang. Hubungan terlarang itu berlangsung selama beberapa bulan. William memberikan hadiah-hadiah mahal dan perhatian yang membuat Dita merasa seperti ratu. Namun, rasa bersalah mulai menghantui. Setiap kali Andi menelepon, suaranya yang penuh kerinduan membuat hati Dita bergetar. "Thea, aku rindu," kata Andi suatu malam. "Aku tidak sabar menunggumu pulang. Rumah kita sudah hampir selesai, berkat uang yang kamu kirim." Kata-kata itu menusuk hati Dita. Dia ingin berhenti, ingin kembali menjadi istri yang setia. Tapi William selalu tahu cara membuatnya tetap tinggal. "Dia tidak akan pernah tahu," bisik William suatu hari. "Aku janji, aku akan membuatmu bahagia." Namun, kebahagiaan itu hanya sementara. Semakin lama, Dita merasa terperangkap dalam kebohongan. Nyonya Vivian yang mulai curiga dengan sikap William menambah tekanan. Bahkan rekan-rekan sesama pekerja mulai membicarakan kedekatan mereka. Balasan yang tak terduga. Hingga suatu hari, semua terbongkar. Nyonya Vivian memergoki Dita dan William di kamar kerja William. Amarahnya meledak. Dia langsung memecat Dita dan mengancam akan melaporkan perselingkuhan itu pada keluarganya. Dita kembali ke Indonesia dengan perasaan hancur. Dia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga membawa beban dosa. Sesampainya di rumah, Andi menyambutnya dengan penuh cinta, tidak menyadari apa yang telah terjadi. "Kamu terlihat kurusan," kata Andi sambil memeluk Dita. "Tapi aku senang kamu pulang. Sekarang kita bisa memulai hidup baru." Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa minggu kemudian, Andi menemukan bukti perselingkuhan Dita melalui pesan-pesan di ponselnya yang dia lupa hapus. Dunia Andi runtuh. "Apa ini, Dita?" tanya Andi dengan suara bergetar, menunjukkan pesan-pesan itu. "Aku di sini menunggumu dengan setia. Tapi kamu kenapa?" Dita menangis dan memohon maaf. Tetapi Andi tidak bisa memaafkannya. "Aku mencintaimu, Dita. Tapi cinta ini tidak cukup untuk memperbaiki semua ini." Andi pergi, meninggalkan Dita dalam kesendirian. Kehilangan Andi adalah hukuman terberat bagi Dita. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sesaat yang dia kejar telah merusak segalanya. Pelajaran dari kehidupan. Tahun-tahun berlalu, dan Dita hidup dengan penyesalan. Dia bekerja keras untuk menebus kesalahannya, meski tidak pernah bisa menghapus luka di hatinya. Dari kejadian itu, Dita belajar bahwa cinta sejati tidak pernah bisa digantikan oleh godaan sesaat. Hingga akhir hayatnya, Dita terus mendoakan kebahagiaan Andi, meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan pernah mendapat kesempatan kedua. Hikmah dari cerita. Cerita ini menyampaikan berbagai hikmah yang sangat relevan dalam kehidupan, terutama mengenai nilai cinta, kesetiaan, dan keputusan yang kita ambil dalam hidup. Pertama, kisah Dita mengajarkan bahwa kesetiaan adalah fondasi utama dalam hubungan. Godaan dan perhatian sesaat mungkin terasa menyenangkan, tetapi dampaknya bisa menghancurkan kebahagiaan yang telah dibangun dengan pengorbanan dan kerja keras. Kedua, keputusan untuk mengkhianati cinta sejati seringkali lahir dari keinginan untuk mencari pelarian dari masalah atau kekosongan emosional. Namun, cerita ini mengingatkan kita bahwa mencari pelarian yang salah tidak akan menyelesaikan masalah, malah menambah beban penyesalan yang berat. Dita harus menanggung rasa bersalah seumur hidupnya karena telah melukai hati suaminya, Andi, yang setia menunggu dengan penuh cinta. Ketiga, kisah ini menegaskan pentingnya komunikasi dalam hubungan jarak jauh. Andi dan Dita tidak cukup sering saling menguatkan, sehingga hubungan mereka menjadi rentan terhadap gangguan eksternal. Komunikasi yang baik dapat menjadi benteng kokoh yang menjaga hubungan tetap kuat meskipun jarak memisahkan. Terakhir, cerita ini mengajarkan bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Sekecil apapun godaan, dampaknya bisa sangat besar jika tidak dikendalikan. Pilihan yang salah bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang-orang yang kita sayangi. Pada akhirnya, kesetiaan,
kejujuran, dan komitmen adalah kunci untuk menjaga cinta sejati tetap hidup.